Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk pengembangan terkait kuantisasi ya, atau proses kuantisasi. Jadi diketahui sebuah sinyal waktu diskrit. Nah, ini teman-teman harus ingat bedanya Xn dan Xt ya. Xn dan Xt. Xt itu adalah sinyal waktu kontinu. Xt itu maksudnya gimana gini ya. Xt ini adalah sinyal waktu kontinu dan juga Xn adalah sinyal waktu diskrit. Nah, itu. Jadi bedanya di situ. Kalau proses hasil keluaran dari jadi kalau ada proses sampling, nah ini juga teman-teman harus ingat ya, sampling. Nah, inputnya ini Xt. Outputnya ini Xn. Makanya di contoh soal yang kemarin-kemarin itu teman-teman mencari sinyal Xn-nya itu adalah sinyal hasil dari sampling. Nanti Xn inilah yang nanti akan dikuantisasi. Kira-kira ke situ gambarannya. Nah, kalau sekarang diketahui soalnya seperti ini. Soalnya seperti ini diketahui sinyal diskrit Xn sama dengan sekian. Tentukan jumlah bit yang diperlukan analog to digital converter agar resolusinya, nah resolusinya atau deltanya itu adalah delta atau quantization step-nya di situ adalah deltanya 0,1 dan 0,2. Bagaimana solusi untuk mengerjakannya ini kita bahas bareng-bareng aja. Bentar, saya hapus dulu. Jadi, pertama, untuk menentukannya, teman-teman, cara pertama adalah tentukan dulu nilai, tentukan dahulu apa ya? Nilai n. Tentukan dahulu nilai n agar teman-teman mendapatkan nilai xn yang maksimum dan xn yang minimum. Ini yang pertama ya. Jadi teman-teman tentukan dahulu nilai n. Ini teman-teman nggak tahu nih nilai n-nya berapa. Pertama tentukan dahulu nilai n agar dapat nilai xn yang maksimum dan xn yang minimum ya. Nah, xn yang maksimum xn yang maksimum itu ada pada kondisi xn sama dengan 1. Nah, berarti kalau minimum ada pada kondisi sama dengan minus 1. Kok gitu sih, Bu? Kenapa ya? Jadi gini, kalau teman-teman ngegambarin sinyal cos, ini kan cos ya? Cos. Cos ini kalau digambarin dalam bentuk seperti ini, kira-kira kan kalau cos itu digambarin gini ya? Gini ya. Salah. Gini. Kira-kira digambarinnya inilah ya. Nah, kalau kita anggap ini adalah 1 dan ini adalah minus 1, nah anggapannya gitu ya. Nah, itu nilai maksimumnya adalah, oh ini sorry salah. Ini minus 1. Minus ya. Sebentar. Sama dengan minus 1. Nah, ini. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah sesuatu, itu adalah 1, kemudian minimumnya adalah minus 1. Pertanyaan saya, berapa nilai, bukan berapa nilai kos. Kos berapa yang hasilnya itu sama dengan 1? Jadi kalau ditanya kos, titik, maka hasilnya sama dengan 1. Tanya selanjutnya, kalau kos berapa yang hasilnya sama dengan minus 1? Kos berapa yang hasilnya sama dengan 1? Kalkulator keluarin kalau nggak tahu. Berapa? Berapa Fikri? Syafikri kos berapa yang hasilnya sama dengan 1? Pakai kalkulator aja. Pilihannya ingat sudut-sudut yang istimewa itu loh, yang 0, 45, 90, 180 yang itu loh. Jadi kos berapa? Sorry, ini 45, 60, 90.
Ingat nggak? Cos berapa yang hasilnya sama dengan 1? Cos 0, Bu. Oke, kita catat dulu cos 0. Cos 0 ini sama dengan 1. Cos berapa yang hasilnya minus 1? 180. Oke, cos 180 itu hasilnya sama dengan 1. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya tadi kita dapat pertanyaannya. Tadi cos 0 sama dengan 1. Kalau cos 90 berapa? Cos 90 0 ya. Cos 90 0. Cos 45 ini adalah setengah akar 2 ya. Gitu ya. Jadi teman-teman ingat lagi tabel ini trigonometri. Cos 0 sama dengan 1, cos 180 sama dengan minus 1. Nah, dengan menggunakan tadi ini, kita kan semua mau nyari N nih ceritanya, mau nyari N. Nah, tadi teman-teman udah tahu cos 0 sama dengan 1. Kalau kita merujuk pada persamaan yang ini, nih ya, saya tulis lagi ulang. Cos V per 10 dikali N. Ya, rumusnya ini ya, persamaan soalnya cos V per 10 dikali N. Cos V per 10 dikali N. Nah, ada nilai maksimum dan minimum. Jadi saya anggap cos V per 10, saya cari dulu yang maksimumnya ya ini. Cos V per 10 dikali N itu sama dengan 1. Kalau tadi misalnya tadi Zahra bilang cos 0 sama dengan 1, berarti si 0 itu adalah yang ini. Paham nggak? Ini kan cos 0 sama dengan 1, cos V per 10 dikali N sama dengan 1. Maka sisi yang samanya, sisi yang saya warnain warna biru ini sama. Sama nggak? Harusnya sama gitu maksudnya. Jadi nanti dibuatnya adalah V per 10 dikali N sama dengan 0. Maka kalau begini kondisinya, maka N-nya berapa? Bisa nangkap nggak atau bingung? Bingung, Bu. Bingung, bingung. Oke, oke. Kita hapus deh. Saya hapus dulu kalau gitu. Oke. Oke. Nah, jadi pertama, jadi buat diketahui sinyal waktu diskrit nih ya, diketahui sinyalnya adalah bentuknya Xn 6,5 cos V per 10 N. Tentukan jumlah bit yang diperlukan. Jadi kita suruh nyari nih, berapa sih jumlah bit yang diperlukan supaya resolusinya kita dapat delta 0,1 sama delta 0,02. Cara yang pertama, ada teman-teman tentukan dahulu. Jadi teman-teman nyari dulu nilai N. N itu yang mana sih? Yang ini nih. N itu adalah yang ini. Teman-teman tuh mau nyari nilai N yang ini. Ini berapa sih nilai N-nya? Nah, bagaimana cara nyari nilai N-nya? Cara nyari N-nya, teman-teman membuat kondisi nilai Xn yang maksimum dan Xn yang minimum ya. Membuat kondisi Xn maksimum dan juga Xn yang minimum. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Xn maksimum dan Xn minimum. Jadi supaya dapat nilai N, teman-teman harus menentukan dulu nilai maksimum dan nilai minimum. Berapa nilai maksimumnya? Nilai Xn maksimum itu sama dengan 1. Nilai Xn yang minimum itu sama dengan minus 1. Dari mana, Bu, dapat kok minus 6? Minus 1. Dari mana nilai maksimum dan minimum? Kalau teman-teman merujuk pada sinyal cos ya, sinyal cos itu tinggi amplitudo minimumnya itu adalah 1. Dan minimumnya itu adalah minus 1. Sinus pun sama ya, maksimumnya 1, minimumnya minus 1. Nah, tadi saya sempat nanya, untuk nilai, ini karena soalnya cos, ini berhubung soalnya cos ya, cos berapa
Jadi tadi saya nanya, cos berapa yang hasilnya sama dengan 1? Saya juga tadi nanya, cos berapa yang hasilnya sama dengan minus 1? Nah, tadi teman-teman menjawab, nilai maksimum itu, atau nilai 1 itu, didapat dari nilai cos sama dengan, dari nilai cos 0. Jadi yang ininya sama dengan 0. Dan nilai minimum itu didapat dari nilai cos 180 derajat. Sampai situ dulu. Bisa dipahami yang itu? Bisa, Bu. Oke ya. Oke, kita udah dapat nih nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Nilai maksimumnya 1 dan minus 1. 1 didapat dari cos 0 dan minus 1 didapat dari cos 180 derajat. Oke, sampai situ dulu. Nah, kita balik lagi ke soal. Di soal itu diketahui adalah Xn sama dengan 6,35 cos V per 10 N. Nah, kita tuh mau nyari nilai N yang di sini. Nah, cara nyari nilai N yang di sini, kita harus mengasumsikan Xn-nya maksimum dan minimum. Si Xn ini nih, Xn ini maksimum dan minimum. Jadi, si Xn, kotor lagi. Nah, si Xn tadi, Xn ya, Xn tadi itu bisa bernilai maksimum, yaitu sama dengan 1, dan juga bisa bernilai minimum, sama dengan minus 1. Kalau kita melihat rumusnya si Xn, Xn ini adalah rumusnya 6,35 cos V per 10 N. Anggaplah 6, oke lah, 6,35 masukin aja. Berarti di sini Xn-nya, saya hitung dulu yang maksimum ya. Xn ini sama dengan, oke, Xn-nya itu adalah 6,35 cos V per 10 N. Dan nilainya maksimum, berarti nilai maksimum itu adalah 1. Berarti X ini sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan 6,35 cos V per 10 N. Nah, untuk sementara si 6,35-nya ini saya bukan dicoret ya, tapi dihilangkan dulu sementara supaya teman-teman bisa tahu nilai si N-nya ini. Jadi, saya bikin asumsi 1 sama dengan cos V per 10 N. Nah, jadi kita mau nyari nih, berapa nilai N ini, N yang ini, kalau ternyata cos V per 10 N itu sama dengan 1 sebagai nilai maksimum tadi ya. Sama dengan 1. Nah, tadi di awal teman-teman sudah tentukan kalau sudah nemu jawabannya sebenarnya nilai cos maksimum sama dengan 1 itu adalah cos 0. Di sini bisa lihat ya, cos 0 sama dengan 1, ini cos V per 10 N sama dengan 1. Berarti 2 cos ini sama-sama bernilai 1 kan ya? Kebayang nggak? Bayang, Bu. Oke. Karena sama-sama bernilai 1, saya asumsikan berarti, tadi kan nih ya, lihat deh, cos 0 sama dengan 1, terus saya tulis lagi, cos V per 10 N, ini sama dengan 1. Berarti, saya bisa dong kalau ini sama dengan sama-sama 1, V per 10 N bisa saya buat sama dengan 0. Bisa apa enggak? Bisa, Bu. Iya, V per 10 N ini sama dengan 0, karena hasilnya sama-sama dengan 1. Nah, berarti dengan begini, kita dapat V per 10 N sama dengan 0, maka N-nya adalah sama dengan berapa kali, V per 10 dikali berapa supaya hasilnya 0? Nah, kira-kira gitu. Berapa, tak? 0. Sesuatu dikalikan 0 kan hasilnya 0 ya. Berarti N-nya sama dengan
0. Maka untuk kondisi maksimum, di sini, untuk kondisi maksimum, maka didapatkan nilai N-nya ini sama dengan 0. Kondisi maksimum ya. Kondisi maksimum itu N-nya sama dengan 0. Nah, dengan menerapkan konsep yang sama, tadi maksimum kita dapat N-nya sama dengan 0. Sekarang dengan menerapkan konsep yang sama, ini adalah minimum. Minimumnya sama dengan minus 1. Nah, kita lihat di sini. Kalau minimumnya minus 1, ini saya hapus dulu. Nah, tadi dengan menerapkan konsep yang sama, di mana persamaannya misalnya Xn sama dengan tadi 6,35 cos Pi per 10 N. Oke. Nah, kemudian Xn-nya ini nilai minimum. Minimumnya adalah minus 1. 6,35-nya ini saya anggap nggak ada dulu. Jadi di sini cos Pi per 10 N. Tapi untuk kondisi minimum. Oke. Nah, dengan asumsi tadi yang sama, cos 180 ini sama dengan minus 1. Kemudian cos Pi per 10 N ini sama dengan juga minus 1. Nah, 180 ini kalau saya buat notasi ini sama dengan coba teman-teman kira-kira kalau 180 ini kira-kira nilainya sama dengan V atau sama dengan 2V atau sama dengan V per 2? Ada yang ingat nggak? 180 ini setara dengan V, setara dengan 2V, atau setara dengan V per 2? Ada yang ingat atau lupa? Lupa, Bu. Lupa. 180 ini setara dengan V. Ya. 180 ini setara dengan V. Sekali lagi. Berarti kalau 180 ini setara dengan V, 2V-nya berarti berapa nih? Dua dikali V aja. 360. Nah, itu ya, 360. Kalau V per 2 berarti berapa? 90. Iya, 90. Nah, ini ya. Jadi, si V ini selain dinilainya 3,14, kalau bentuk radian ya, ini informasi, ini bentuknya dalam radian ya. Nah, dalam bentuk derajat, dia setara dengan 180 derajat si V ini. Gitu ya, ini buat ini teman-teman, lupa sih kayaknya teman-teman ya. Mudah-mudahan lupa, bukan nggak tahu ya. Mudah-mudahan lupa. Gitu ya, jadi V ini setara dengan, kalau bentuk radiannya adalah 3,14 kan teman-teman sering dengarnya itu ya, V sama dengan 3,14 itu adalah bentuk radiannya. Kalau bentuk derajatnya adalah 180. Nah, tadi 180 ini setara dengan V. Berarti kan ini bisa ya saya ganti 180 ini dengan V ya. Nah, 180 ini saya ganti jadi V. Oke. Nah, kalau ini saya asumsikan sama, jadi V per 10 N itu sama dengan V. Dengan asumsi yang tadi ya, sama kayak yang dari nilai maksimum. Di mana V per 10 dikali N sama dengan V. Maka berapa ini nilai N-nya? Supaya hasilnya sama dengan V, berapa nilai N-nya? V per 10 dikalikan dengan N. Berapa per 10 dikali N sama dengan V? N-nya adalah 10. 10 atuh sayang. Kan ini kalau dikali 10 nih, ini diganti sama saya jadi 10.
10 sama ini kan saling membagi. Jadi nilainya sama dengan V. Jadi nilai maksimumnya, jadi nilai N untuk kondisi XN maksimum tadi, N-nya adalah sama dengan, N-nya sama dengan 10. Ya, jadi ini ya. Untuk kondisi XN maksimum, N-nya sama dengan 0. Untuk kondisi XN minimum, N-nya adalah sama dengan 10. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Ada yang masih bingung? Gimana teman-teman? Bisa dipahami nggak? Atau masih ada yang bingung? Cukup, Bu, biar sama. Kalau yang lain, Fikri bisa dipahami nggak? Fikri dan Fikri nih. Fikri pakai Ki sama Fikri. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Kalau Fikrinya, Fikriansyah Hakim. Kira-kira bisa dipahami nggak? Nah, ini diam antara dua. Antara mudeng atau hanya sekedar hadir ya. Soalnya di sini yang hadirnya sedikit ya. Bagus. Linggar, Niko, sama Randy. Cowoknya sama Fikri. Bagus gimana Bagus? Kira-kira bisa dipahami nggak? Yang ininya, Bu, yang minimumnya Minimumnya masih agak bingung. masih bingung. Kalau yang Iya, Bu. maksimum bisa dipahami nggak, Gus? Bisa, Bu, kalau yang maksimum. Nah, kalau yang maksimum tadi bisa dipahami, sebenarnya minimum juga sama, Gus. Minimum itu, taruh. Gimana ya? Bentar. Taruh. Bagus yang bingung yang minimum ya? Iya, Bu, yang minimum. Oke. Bentar. Yang lain dulu. Niko, Niko, masih ada yang bingung nggak? Kok tadi Bagus minimum. Kalau Niko yang mana nih? Kata Fikri, HP Fikri nggak bisa voice, Bu. Oh iya. Gimana Niko? Minimumnya, Bu. Hah? Minimumnya juga, Bu. Sama minimum juga. Fikri kalau nggak bisa voice pakai chat aja, ini ya. Fikri ya, bisa pakai chat kok. Saya chatnya baca juga kok. Oke, yang minimum kita coba ya. Kita coba ulangi lagi ya. Kalau Zahra yang minimum bisa Zahra. Zahra Bisa, Fitri, Bu. Zahra Fitri Angel nih. Charlie Angel jadinya 3 cewek. Bisa dipahami nggak yang minimum? Bisa, Bu. Oke. Oke ya. Saya ulangi lagi yang minimum ya. Oke, saya hapus dulu ya. Yang maksimum bisa tapi ya. Yang maksimum dulu. Oke. Nah, jadi tadi maksimum dapat nih N-nya sama dengan 0. Oke. Tadi mungkin karena lebih mudah ya kalau maksimum karena sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya berapa nilai N? Jadi pertanyaannya berapa nilai N kalau XN-nya itu adalah bernilai minimum. Berapa nilai N kalau XN-nya bernilai minimum? Berapa sih XN minimum itu? XN minimum itu adalah bernilai sama dengan minus 1. Nah, berarti kalau kita melihat dari persamaan dari soal itu adalah XN ini sama dengan 6,35 cos V per 10 dikalikan dengan N. Nah, si XN yang ini bernilai sama dengan minimum. Minimum itu berapa? Minimum itu adalah bernilai sama dengan minus 1. Jadi si yang ini bernilai minus 1. Nah, tadi teman-teman juga sudah cari nilai cos berapa yang hasilnya sama dengan minus 1. Cos yang sama dengan minus 1 itu adalah cos 180. Oke, sampai sini dulu bagus bisa dipahami yang lain?
Bisa, Bu. Oke, sudah ya dipahami. Jadi intinya minus 1 ini adalah nilai minimum. Nah, berarti kalau saya ini anggap 6,35-nya tidak ada dulu ya, saya anggap nggak ada dulu. Berarti si yang bentar. Saya kotakin oranye ini sebenarnya sama apa enggak? Yang cos V per 10 dikali N sama cos 180 intinya sama apa enggak, Gus? Bingung? Bingung, Bu. Bingung. Oke. Gimana ya? Bentar. Kayak tadi gini loh. Pertanyaan saya kayaknya yang harus diganti. Kalimatnya beda. Jadi gini. Cos V per 10 dikali N, ini hasilnya sama dengan minus 1. Terus di sini juga udah ada cos 180, ini nilainya sama dengan minus 1. Berarti kedua cos ini punya hasil yang sama nggak? Oh iya, Bu. Sama-sama minus 1. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Paham, Bu. Ya, Niko paham kok? Paham, Bu. Ya, dia punya sama-sama hasil yang sama-sama minus 1. Berarti, gimana ya kalimatnya? Jadi cos V per 10 dikali N ini sama dengan minus 1, cos 180 juga sama dengan minus 1. Berarti, si yang ini, yang saya lingkarin ini sebenarnya bernilai 180 derajat sebenarnya. Kira-kira gitu. Karena dia hasilnya sama-sama minus 1. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, V per 10 dikali N, ini sama dengan 180 derajat. Berapakah N supaya hasilnya 180 derajat? Kan teman-teman bingung ya, dari V dikali N per 10 tiba-tiba jadi 180 derajat. Itu gimana larinya? Nah, maka tadi saya nanya, ada beberapa istilah derajat atau radian dalam sistem derajat kita lah ya. Ada yang disebut dengan V, ada yang disebut dengan 2V, ada yang disebut dengan V per 2 misalnya. Nah, teman-teman kan selama ini tahunya V itu adalah 3,14 ya. Ya enggak? V itu adalah 3,14. Ini adalah bentuk radian. 3,14 itu adalah bentuk radian, bukan derajat. Nah, V ini punya hasil bentuk radian. Punya hasil bentuk derajat. Berapa derajat? V ini setara dengan 180 derajat. Jadi V sama dengan 3,14 tapi bentuk radian. Bentuk derajatnya adalah 180. Berarti kalau tadi V ini adalah 180, 2V 360, V per 2 adalah 90 derajat. Berarti si 180 ini bisa saya ganti jadi V enggak? Bisa nggak, Gus? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, karena bisa, ini saya hapus dulu. Karena bisa, maka saya buat jadinya gini, V per 10 dikali N sama dengan V. Oke, sampai sini bisa dipahami sama Bagus, sama Niko, dan yang lain-lain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya? Oke, pertanyaannya adalah tadi, balik ke pertanyaan awal, berapa nilai N supaya V per 10 dikali N ini sama dengan V. Berarti V per 10 harus dikali berapa sih supaya hasilnya sama dengan V? Kira-kira gitu. Bisa dipahami pertanyaannya ya? Nah, berapa jadi N-nya? Nah, maka tadi dapat hasil N-nya adalah sama dengan 10. Nah, N10 itu karena V per 10 dikali 10. Nih, kalau saya tulis ulang ya. V per 10 dikali 10. Ini sama dengan coret-coret tinggal V. Berarti kalau kita pakai N sama dengan 10, yang bagian sini terbukti nggak?
terbukti, Bu. Oke, nah gara-gara N sama dengan 10, maka kita bisa simpulkan bahwa nilai XN yang tadi nih, yang tadi kita bahas, XN minimum tadi, atau XN ini bisa bernilai minimum kalau N-nya ternyata sama dengan 10. Nih, dan XN akan bernilai maksimum. Nilai maksimum itu berapa? Nilai maksimum itu sama dengan 1. Dia akan bernilai maksimum sama dengan 1 kalau N-nya sama dengan 0. Begitu. Bisa dipahami sama Bagus dan teman-teman di sini? Bisa, Bu. Oke, karena mah paham ya? Nggak gelap banget ya? Enggak, Bu. Enggak terlalu gelap, Bu. Nggak terlalu gelap, cuma remang-remang gitu. Oke, sampai sini udah dipahami ya. Kalau sudah, saya lanjut ke step selanjutnya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nanti yang mau nyimak rekamannya, nanti saya kasih rekamannya ya. Tenang aja, buat dipelajari ulang. Jadi udah dapat tadi nilai N-nya. Pertama N-nya sama dengan 0. Jadi kita udah dapat nilai yang pertama adalah N sama dengan 0 untuk XN maksimum. Dan kita juga sudah dapat N sama dengan 10 untuk XN bernilai tadi minimum. Sudah dapat 2 ini. Langkah selanjutnya, langkah yang kedua, tadi langkah pertama ya. Langkah yang kedua adalah kita ngapain? Kita bisa menggunakan rumus, menggunakan yang namanya rumus delta. Rumus delta itu yang ini. Rumus delta. Untuk mencari jumlah bitnya. Jadi kita mencari dulu untuk mencari jumlah bitnya. Menggunakan rumus delta untuk mencari jumlah bitnya. Kalau teman-teman lihat di PPT yang Siskomdik 2 yang ini, di sini diketahui delta itu rumusnya adalah Xmax min Xmin per L min 1. Oke ya. Xmax Xmin tuh yang ini ya, X maksimum dan X minimum, di mana X max-nya bernilai, nanti kita lihat ya. Nanti cara ngitungnya gimana. Oke, jadi kita udah tahu delta itu rumusnya adalah X max min X min per L min 1. Nah, L min 1 ini nggak ada di PPT ya. L min 1 ini setara dengan L min 1 ini L min 1 ini sama dengan 2 pangkat B. Di mana B itu sendiri, ini B ini adalah menunjukkan jumlah bit. Nah, itu. Ya. Jadi delta itu rumusnya Xmax min Xmin per L min 1 ya. Di mana L min 1 ini sama dengan 2 pangkat B, setara dengan 2 pangkat B. Jadi kalau saya tulis rumusnya ulang, kira-kira adalah Xmax min Xmin per 2 pangkat B. Jadi yang ini sama yang ini sama. Ya. Oke, itu dulu. Oke. Nah, sekarang kita tugasnya adalah nyari Xmax dan nyari Xmin. Dengan menggunakan asumsi yang tadi. Jadi kita sudah tahu tadi bahwa XN itu akan bernilai maksimum kalau bernilai 1. Dan XN akan bernilai minimum kalau bernilai minus 1. Nah, dari sini kita bisa bisa ngitung Xmax dan Xmin-nya. Jadi yang ini tuh nilai 1 tuh
nilai maksimum, tapi hanya maksimum si yang ininya aja, si cos-nya aja. Jadi buat nilai X max-nya, kira-kira rumusnya jadinya X max, rumusnya kan 6,35 ya. 6,35 cos V per 10N. Nah, tadi kan teman-teman sudah dapat nih nilai ini. Kalau dia max, ya, kalau dia max tadi nilainya berapa? 1. Kalau dia minimum, dia nilainya adalah minus 1. Berarti kalau max berarti 6,35 dikalikan dengan nilai maksimumnya. Maksimumnya berapa? 1. Berarti X max-nya adalah 6,35. Begitu juga dengan nilai X minimumnya. Berarti 6,35 dikali berapa nilai minimum dari yang ini? Min 6,35. Oh ya, hasilnya min 6. Ini min 1 sama dengan, maksudnya ini ya, cos V per 10 kali N ini adalah nilai minimumnya adalah minus 1. Maka X min-nya adalah min 6,35. Nah, itu X max dan X min-nya. Ya, sampai sini dulu. Nanti makin liar nih ke bawah nih. Sampai sini dulu. Bisa dipahami, teman-teman? Jadi, dengan menggunakan, jadi belum gunain rumusnya ya. Ini masih nyari X max dan X min-nya. Untuk XN ini. Bisa dipahami? Bagus sama Niko, pusing nggak? Bisa dipahami, Bu. Sip. Ini pesertanya nggak nambah-nambah ya, segini aja. Oke. Saya lanjutkan kalau gitu ya. Oke, dengan menggunakan rumus yang ada, dan juga soal yang ada, nah baru kita nih masuk ke permasalahan utamanya. Tentukan jumlah bit. Nah, jumlah bit berarti yang mau kita cari itu sebenarnya adalah si B ini nih. Si B ini. Berapa bitnya? Berapa bitnya kalau delta sama dengan 0,1. Jadi yang soal A, diketahui deltanya sama dengan 0,1. Dengan menggunakan rumus ini, yang tadi, X max kurangi X min per 2 pangkat B, ini hasilnya sama dengan 0,1. Karena delta ya, sama dengan delta. Ulangi, sama dengan delta. Kalau kita masukin angka-angkanya, oke, X max-nya tadi berapa? 6,35. Dikurangi minimumnya minus 6,35 per 2 pangkat B. Nggak usah dihitung karena kita cari B-nya. Deltanya berapa? Kalau dari soal, deltanya adalah 0,1. Berarti ini berapa? 6,35 ditambah 6,35? 12,7. Ya, 12,7 per 2 pangkat B sama dengan 0,1. Nah, si 2 pangkat B ini pindah ruas ke kanan. Kalau pindah ruas jadi 12,7 sama dengan 0,1 dikali 2 pangkat B. Oke. Nah, pindah ruas, tukeran ruas sih. Tadinya mau tukeran ruas ya. Jadi 12,7 dibagi 0,1 ini sama dengan 2 pangkat B. Berapa 12,7 dibagi 0,1? 127. Ya, 127 sama dengan 2 pangkat B. Pertanyaannya B-nya berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 127? Yang mendekati, jangan 127. 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 127? Kalau kan 2 pangkat 4 itu 16 ya. Ini saya urut di sini. 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 6 itu 64.
2 pangkat berapa lagi? 2 pangkat 7 coba. 128. 2 pangkat 8. Berapa 2 pangkat 8? 2 pangkat 8. 256. Ini 127. Nah, untuk mengambil nilai B ini, teman-teman harus mengambil nilai B terdekat, tapi lebih besar yang hasil gimana ya? Nilai B, hasil nilai B-nya, jadi ada yang hasil ya, yang ini tuh bagian hasil. Hasilnya itu lebih besar dari 127. Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Jadi 2 pangkat berapa? Jadi misalnya gini. 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 127. Nah, teman-teman harus mengambil nilai bitnya di mana kondisinya 2 pangkat B ini harus lebih besar dari 127. Nah, dari pangkat-pangkat ini, 2 pangkat 4, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, yang terdekat dari 2 pangkat B lebih besar dari terdekat dari 127, tapi juga nilainya lebih besar dari 127. Berarti yang mana? Yang 16, 64, apa 128? 128 28. betul. 128. Oke, 128 yang terdekat, lebih besar. Berarti 128 ini B-nya berapa? 7. Iya, berarti ini B-nya sama dengan 7. Nah, sekarang saya tanya dulu. Kalau misalkan dengan asumsi seperti ini, misalnya teman-teman dapat nih hasilnya adalah 85 sama dengan 2 pangkat B. Kira-kira teman-teman akan menghitung B-nya ini berapa? B-nya 7 atau B-nya 6? 7. 7 ya. B-nya tetap sama dengan 7. Karena pokoknya intinya 2 pangkat B harus lebih besar dari angka si ini. Atau misalkan gini, jangan 85 deh. Kalau saya pingin asumsinya berapa ya? Oh, ini aja. 17. Salah. 17. 17 sama dengan 2 pangkat B. B-nya kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa B-nya? 6. Bentar, kita lihat. 2 pangkat. Ini ada yang lupa. Zahra, 2 pangkat 5 belum kita hitung. 2 pangkat 5 berapa nih? 2 pangkat 5. 32. 32. Nah, ini kelewat tadi, sorry. 2 pangkat 5-nya. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. Nah, kalau kondisinya 17. 2 pangkat B itu sama dengan 17. Berarti B-nya adalah 5. 5. B-nya sama dengan 5 ya. Jadi walaupun si 17 ini dekat sama 16, cuma selisih 1, tapi karena 17, pokoknya prinsipnya, konsepnya teman-teman harus mengambil nilai yang lebih besar dari angka ini untuk mendapatkan nilai bitnya. Kebayang ya maksudnya? Bagus, Niko dan lain-lain? Kebayang? Kebayang, Bu. Oke, gitu ya. Jadi buat dapetin nilai bitnya, itu teman-teman harus mengambil nilai pangkat di mana hasilnya, hasil tuh nu ieu tah, nu ieu. Yang ini hasilnya itu lebih besar dari diri dia sendiri. Jadi kayak tadi hasilnya 17, berarti harus nyari yang hasilnya lebih dari 17. Mana yang lebih dari 17? Oh, 32. Berarti ini pangkat 2 pangkat 5. Atau misalkan ininya jangan 17 deh, misalkan 65 misalnya. 65. Kalau 65 berarti 2 pangkat berapa ya kita ambil? B-nya berapa berarti? 65. 7. Iya, B-nya sama dengan 7. Gitu ya. Bisa ya? Untuk mencari nilai bit ya. Oke. Berarti di sini ya, B-nya sama dengan 7. Nah, kita udah dapat nih berarti untuk delta 0,1, maka jumlah bitnya adalah, jawabannya sudah ada ya, jawabannya adalah 7 bit.
Karena kita suruh nyari bitnya ini tuh. Tentukan jumlah bit yang diperlukan oleh analog to digital converter agar resolusinya 0,1. Nah, kira-kira seperti itu. 0,1 ternyata dapat 7 bit. Nah, sekarang yang kedua, yang B, pertanyaannya, kita dapat berapa bit ya kalau deltanya adalah 0,02. Kalau B, soal yang B adalah deltanya adalah 0,02. Nah, ini coba nanti teman-teman silahkan cari. Cari, ya di buku catatan saja, nanti dikerjakannya. Kerjakan di buku catatan. Cari, kerjakan di buku catatan. Di buku catatan. Nanti kemudian diupload hasil pengerjaannya di assignment hari ini ya. Nanti saya ininya. Hanya yang 0,02 saja. Kan tadi udah dapat nih kalau 0,1 dapatnya 7 bit. Nah, kalau 0,02 dapatnya berapa bit ya? Kira-kira seperti itu. Itu ya. Oke. Itu soal pertama aja udah sejam ya, lumayan. Oke. Bentar. Saya izin screenshot dulu ya. Mungkin ada beberapa yang joinnya telat nih ya. Saya baru lihat Iqbal soalnya. Oke. Oke. Total sampai pukul 11.56 ini hanya berapa orang nih tadi? Dor. Hanya 12 orang yang join. Berarti yang bisa mengerjakan dan mengumpulkan yang kerjaan yang B ini delta sama dengan 0,02 hanya yang hari ini masuk via Zoom saja. Ya. Jadi hanya Safikri, Givari, Zahra, Fitri, Angel, Iqbal, Tommy, Fikri, Oh, Bagus. aku baru join, Bu. Iya, baru join. Tetap dihitung, tetap dihitung. Safikri, Givari, Zahra, Fitri, Angel, Iqbal, Tommy, Fikri, Bagus, Linggar, Niko, sama Randy ya, ini ya. Jadi 12 orang ini. Nanti silakan kerjakan bagaimana berapa bit kalau deltanya ini sama dengan 0,02. Ini berapa bit? Yang baru join nanti belajar lagi sama yang sudah dapat nanti, atau saya kasih video rekamannya. Nanti video rekamannya tetap saya upload di LMS ya. Oke, yang tadi sudah menyimak dari awal bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bu. Oke. Ibu mau bertanya. Ya, Berarti yang kalau nyari yang delta 0,02 teh berarti langsung aja ya, Bu. Kan soalnya X min-nya udah diketahui gitu. betul. Langsung saja. X mark-nya tetap pakai nilai yang sama, 6,35. X min-nya minus 6,35. Dibagi 2 pangkat B, deltanya 0,02. Gitu. Tapi kalau Berarti teman-teman nanti cuman jawabannya kenapa? yang digantinya berarti cuma 0,1 jadi 0,02. Betul. Itu saja yang diganti. Ya. Oke, Bu. Nanti kalau, nah, intinya kalau soal XN-nya berubah, nah ini hati-hati di XN. Kalau nanti teman-teman ketemu, misalkan ujian atau UAS ketemu soal yang sama, XN-nya angkanya beda, ya berarti ya teman-teman harus memulai dari awal. Jadi teman-teman harus mencari berapa nilai N kalau XN-nya maksimum, berapa nilai N kalau XN-nya minimum. Baru ntar ngitung yang seperti ini. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nanti kalau ketemu lagi soal yang serupa. Oke. Oke, saya izin lanjutkan dulu materinya. Ini sedikit review saja. Jadi proses secara detail, ini proses sampling dan kuantisasi, ini gambarannya, ini prosesnya ini seperti ini sebenarnya kira-kira ya. Nah ini adalah gimana ya gambar ini ya. Nah ini proses sistem komunikasi secara umum tuh detail tuh dari modul, dari yang kemarin analog sampai digital tuh kira-kira seperti ini gambarannya. Bentar dulu. Saya numpain sesuatu. Oke. Ya, gambarannya seperti ini. Nah, sistem komunikasi digital itu teman-teman hanya yang kemarin kita pelajari nih, sampling, terus kuantisasi itu hanya ada di ranah sini saja. Nah,
Hanya di ranah sini saja. Jadi multiple access itu beda lagi, split spectrum ini beda lagi, modulasi itu kemarin kita sudah belajar ya. Modulasi mau itu analog atau digital, teman-teman sudah belajar kira-kira seperti itu. Nah, proses sampling, kuantisasi, dan line coding itu khususnya di sistem komunikasi digital ini ada di ranah yang saya lingkari warna merah. Nah, ini. Jadi dari sumber sinyal informasi itu bentuknya adalah analog. Masalahnya tadi itu, masalahnya adalah analog. Sedangkan data sinyal yang mau kita olah itu adalah harus dalam bentuk digital. Jadi masuk ke yang waveform ini harus dalam bentuk digital. Ya. Sedangkan sinyal yang kita punya itu adalah analog, itu masalahnya. Makanya kita perlu 3 proses ini. Ini saya ulangi lagi ya, prosesnya yaitu sampling, kuantisasi, dan coding. Jadi 3 proses ini adalah untuk mengubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Supaya sinyal digital itu bisa dikirim dalam proses, nah ini adalah proses yang disebut dengan proses transmisi. Ya, proses transmisi atau pengiriman sinyal. Nanti sinyal digital ini diterimalah di sini kira-kira gitu. Untuk nanti diolah dan ini di penerima untuk dikembalikan lagi menjadi sinyal analog. Jadi ini adalah TX, ini bagian RX-nya. Kira-kira gitu. Kalau di RX itu cuma ada filter sama decoder. Memang prosesnya yang panjang adalah proses mengubah dari analog ke digital. Gitu kira-kira. Nah ini. Struktur transmitter atau pemancar komunikasi digital itu ini input sinyal yang berupa analog, sampling, quantization, digital, modulation, transmit, kira-kira gitu ya yang ini. Kemudian konversi analog ke digitalnya itu sebenarnya hanya 2 proses, yaitu proses di sampler, itu proses sampling, dan proses di quantizer atau proses kuantisasi. Nah, ini diingat lagi sama teman-teman, sinyal analog yang masuk ke dalam proses sampling itu nanti akan menghasilkan dari XT menjadi XN. Di mana XN ini adalah sinyal diskrit, ya, sinyal diskrit. Nanti XN ini akan diolah lagi dalam kuantisasi atau quantizer sehingga menghasilkan disebut dengan disebut dengan sinyal kuantisasi atau quantized sinyal. Nah, kalau di keluaran sampler ini keluarannya XN, kalau keluaran quantizer ini XKN, ada key-nya ya. Tapi bentuknya tetap dalam bentuk diskrit. Kalau ditanya bentuknya gimana Bu, diskrit apa digital? Masih diskrit. Dia akan berubah jadi bentuk digital setelah dia diproses dalam proses coding. Kan ada sampling, quantization, dan coder nih. Nah, dia akan berubah jadi digital setelah dia melalui proses yang namanya coding. Nah, ini saya review kembali terkait proses sampling. Ya, sampling kita mengikuti yang namanya teorema Nyquist. Di mana teorema Nyquist adalah, di mana kemarin frekuensi samplingnya harus apa? Minimal atau maksimal? 2 kali Fmax. Maksimal, Bu. Maksimal. Kalau tandanya begini minimal apa maksimal? Dia lupa. Banyak kuliah jadi lupa. Jadi frekuensi sampling itu minimal itu harus 2 kali frekuensi maksimumnya. Nah itu ya minimal. Jadi lebih boleh nggak frekuensi samplingnya? Boleh. Kalau kurang boleh apa enggak? Ya sebenarnya boleh. Tapi kalaupun dipaksa akan menghasilkan yang namanya nanti aliasing. Nah ini kita bahas dulu. Mana ya? Nah ini ya, nah ini aliasing tuh di sini ya. Jadi undersampling atau aliasing ini terjadi karena frekuensi samplingnya itu lebih kecil dari 2 kali frekuensi maksimumnya, ya. Jadi harap diingat, nggak boleh lupa. Saya nggak nyuruh teman-teman ngapalin semua, minimal konsep-konsepnya saja. Sampling, konsepnya frekuensinya Nyquist, di mana konsep teoremanya adalah frekuensi samplingnya Nyquist ya.
Nyquist itu frekuensi samplingnya minimal adalah 2 kali frekuensi maksimum. Minimal ya. Jadi maksimal boleh nggak, Bu? Lebih dari si 2 kali frekuensi maksimum boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Tapi kalau kurang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti akan ada yang terjadi disebut dengan undersampling atau aliasing, kira-kira gitu. Nah, aliasing ini sebenarnya bentuknya nih kayak overlap gitu. Nah, ini. Jadi, saat si sampel-sampelnya diambil, dia akan ada yang overlap di sini. Jadi, akan ada yang ketindihan, kira-kira gitu. Nah, di sini jadi pada saat dia akan membentuk bentuk seperti ini. Ini tuh adalah hasil dari overlap 2 sampling seperti itu. Gitu. Ini adalah hasil dari aliasing ya. Ini gambar ini dijelasin. Jadi gambar kotak ini muncul, kan harusnya kan gambarnya gini ya. Ini harusnya gambarnya gimana sih, Bu? Normalnya gambarnya gini. Nah, jadi dia nggak boleh ada yang beririsan di sini tuh nggak boleh. Beririsan itu kan berarti samplingnya ada yang saling samplingnya ada yang saling bertindihan seperti itu. Karena saling bertindihan kalau kalau dikonversi nanti di kuantisasi, hasilnya akan seperti ini. Padahal ini nggak boleh gini. Harusnya bentuk segitiga seperti itu aja. Dan kalau digambarin lagi, kalau misalnya frekuensinya makin besar, frekuensi samplingnya makin besar, biasanya dia akan berjarak seperti ini. Nah, kalau memenuhi standar minimum ya minimal dia rapat-rapat seperti ini. Gitu. Gitu ya. Itu kenapa masalah Nyquist ini dibahas. Nah, tapi gimana jadinya kalau ternyata frekuensi samplingnya itu kagok jadi udah dibuat lebih kecil dari 2 kali frekuensi maksimum tadi dalam proses gitu. Ya, biasanya ini solusi pertama menggunakan filter analog, namanya filter analog anti-aliasing. Yang kedua itu adalah oversampling atau filtering di domain digital. Ini solusi yang kedua. Nah, ini kira-kira ya. Oke, kita review ulang lagi. Coba kita lihat nih. Ada sinyal analog. Sinyal analognya XT sama dengan 3 cos 50 VT plus 100 sin 300 VT min cos 100 VT. Dari 3 sinyal ini, frekuensi maksimumnya berapa? Oke, sebelum frekuensi maksimum. Yang 350 VT. Berapa ini frekuensinya? Berapa hertz? Ya, 25 ya. 25 hertz. Yang lupa, dibuka lagi catatannya. Yang ini 300 VT. Berarti berapa frekuensinya? 150. 150 hertz. Yang ini 50 hertz. Berarti berapa frekuensi maksimumnya? 150. Berarti frekuensi samplingnya. Frekuensi sampling Nyquist berapa minimal? 2 kali F Iya, 2 kali F max. Berarti berapa frekuensi sampling minimumnya? 300 hertz. Nah, gitu. Ya, begitu juga dengan yang ini. Coba soal yang pertama aja deh. Berapa laju Nyquist untuk sinyal ini? Nah, berapa nih? Nyquistnya berapa? Fs-nya sama dengan 2 kali F max. Teman-teman cari dulu F max-nya berapa? Berapa F max-nya? 6.000 Hz. 6.000 Hz F max-nya apa samplingnya? F max, Bu, dari yang 12.000. Oke. Sip, 6.000. Ini ya, dari sini ya. Dari sini ini dapat 6.000 Hz. Maka frekuensi maksimumnya 2 kali 6.000. Berarti frekuensi samplingnya adalah 12.000 Hz. Gitu. Tentunya, itu teman-teman kemarin sudah ya. Tentukan sinyal waktu diskrit. Nah, ini sudah ya kemarin. Nah, ini sedikit informasi saja. Ini ada beberapa laju atau frekuensi sampling untuk beberapa ini. Misalnya suara manusia ya.
suara manusia itu samplingnya itu 300 sampai 3.300 Hz. Kalau dibuat dalam bentuk digital, telepon digital, samplingnya jadi 8.000 sampel per detik. Kemudian audio itu frekuensi tertinggi yang dapat didengarkan manusia ada 15 kHz. Lajunya dalam CD yang di format dalam bentuk CD itu adalah 44 44.000 ini tuh ya. 44.000 sampel per detik. Begitu. Nanti silakan teman-teman baca, ini lebih ke teori ya yang ini ya. Saya hanya mereview ulang terkait sampling dan apa namanya? Sampling dan kuantisasi, kira-kira gitu. Jadi di sini lebih ke kalau sudah terjadi tadi aliasing kira-kira seperti apa, kira-kira gitu. Nah, termasuk tadi ada beberapa yang tadi saya bahas masalah flat top sampling seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Kemudian ada sampel alami. Tapi ini tidak saya bahas prosesnya karena ini lebih ke matematis ya. Intinya ini aja. Tipe-tipe sampling ini sudah pernah ada yang di catatannya sudah ada. Ideal sampling, natural sampling, dan flat top sampling. Gitu. Aturan dasar sampling adalah frekuensi sampling atau Fs-nya harus lebih besar atau sekurang-kurangnya sama dengan 2 kali komponen frekuensi tertinggi dari sinyal Fmax-nya. Nah, ini jangan lupa ya. Ini, poin ini, dan juga ini. Termasuk tadi tipe-tipe sampling dalam beberapa suara manusia, suara audio, seperti itu. Itu silakan teman-teman ingat. Gitu ya. Oke. Kemudian, sebentar. Nah, minggu depan kita bahas tentang modulasi baseband. Ini masih ada kelanjutan dari yang sampling-samplingan gini ya. Tuh, masih ada urusannya sebenarnya, tapi lebih ke teoritis saja. Jadi pengaruh sampling dan kuantisasi dalam hal-hal seperti ini ya. Nah, nanti oke, nah ini kira-kira seperti inilah ya isinya, nggak terlalu ini, lebih ke teoritis. Nah, untuk minggu depan nanti teman-teman ada latihan soal. Latihan soalnya mungkin nanti bisa diakses besok atau lusa. Nanti akan saya update ke Adit atau ke Zahra atau ke Safikri, kemana lah pokoknya yang cepat infonya datang. Jadi minggu depan, ini diingat ya, nanti jangan ada yang nanya lagi. Minggu depan Siskom itu nggak ada kuliah. Siskom nggak ada kuliah, tapi adanya tugas berupa latihan soal yang sudah bisa dikerjakan mungkin lusa atau Jumat lah ya. Besok atau Jumat soalnya saya upload di LMS kira-kira. Soalnya terkait apa, Bu? Soalnya nanti terkait yang tadi yang saya bahas di sini, Siskomdik 3 dan juga Siskomdik 4 tentang modulasi baseband. Ini lebih ke teoritis aja sih sebenarnya, konsep-konseptual seperti itu. Jadi saya akan review teman-teman, pemahaman teman-teman melalui latihan soal itu, kira-kira gitu. Jadi minggu depan kita nggak ada kuliah, tapi ada latihan soal yang harus teman-teman kerjakan terkait PPT di Siskomdik 3 dan Siskomdik 4 ini. Gitu ya. Nah, untuk yang hari ini, assignment tugasnya hanya tadi mengerjakan yang soal di mana deltanya itu sama dengan 0,02. Yang ini ya. Soal yang ini. Delta sama dengan 0,02. Ini sebenarnya masih ada soal-soal yang lainnya ya. Ada soal satu lagi, tapi ini juga nanti akan lama, nanti kita bahas lagi pertemuan selanjutnya. Kira-kira gitu. Tapi untuk sementara, yang bisa teman-teman upload nanti untuk kondisinya adalah 0,02, ini berarti berapa bit dapatnya. Kira-kira gitu ya. Tapi hanya khusus yang hadir hari ini saja ya. Tadi yang sudah saya screenshot, itu ini. Safikri, Givari, Zahra, Fitri, Angel, Iqbal, Tommy, Fikri, Bagus, Linggar, Niko, Randy. Nah, yang lainnya, Wayahna. Berarti saya anggap nilai tugasnya sama dengan 0 gitu ya. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Bisa dipahami sama Cukup, Bu. teman-teman ya? Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke? Insya Allah. Insya Allah. Kalau insya Allah antara insya Allah Sunda, insya Allah beneran nih. Insya Allah tuh ambigu ya.
kalau buat orang Sunda.